Mari saudaraku sekalian kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal ke-8 ayat ke-6. Perhatikan Alkitabmu, saya akan bacakan untuk Anda. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kembali kita buka lagi kitab Roma pasal 8 ayat ke-29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Hari ini kita melihat banyak sekali orang ingin menjadi terkenal, kemudian terkaya, terbaik, termasyur, kemudian terpintar, terpandang, terhormat dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar mereka itu bisa disegani, mereka itu bisa disanjung, dihargai, mereka bisa diingat, mereka bisa diterima, mereka bisa dibutuhkan, mereka bisa diperhatikan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita melihat begitu banyak orang berusaha melakukan apapun juga dan mereka bisa berkorban sedemikian rupa agar mereka bisa mendapatkan hal-hal di atas. Kita melihat mereka bekerja dari pagi sampai malam, dari Senin sampai dengan Sabtu selama 12 bulan di sepanjang tahun hanya demi untuk bisa mendapatkan hal-hal yang disebut dengan kemuliaan hidup. Dan saudaraku sekalian, termasuk di dalamnya orang Kristen juga melakukan hal yang sama karena ingin memperoleh kemuliaan hidup. Kenyataannya ini kemudian membuat begitu banyak orang Kristen itu menjadi capek, menjadi lelah, mereka menjadi frustasi, mereka menjadi tertekan, bahkan mereka kehilangan sukacita dan damai karena mengejar kemuliaan hidup ini dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, sebenarnya kita menemukan dari pembacaan firman Tuhan tadi di atas, kita melihat bahwa Tuhan telah memberikan janji bahwa Dia sendiri itu akan mempermuliakan hidup kita. Tuhan akan mempermuliakan hidup kita. Nah, di sini saudaraku sekalian, saya rindu sekali Anda boleh mengerti bahwa pengertian tentang kemuliaan hidup antara manusia dengan Allah itu berbeda. Pengertian hidup menurut manusia yang itu telah saya sampaikan di awal tadi. Nah, di mana manusia memandang bahwa kemuliaan Tuhan itu selalu berdasarkan hal-hal yang bersifat duniawi dan yang berasal dari dunia atau yang dunia berikan. Sedangkan kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu adalah hal-hal yang berdasarkan kekekalan. Maksudnya kemuliaan hidup yang di dalam Tuhan itu selalu berdasarkan hal-hal yang bersifat kekal yang berasal daripada Tuhan dan yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Nah, di bawah ini saudaraku sekalian, saya akan menjelaskan mengenai kemuliaan hidup kita di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-8 ayat 29, kita boleh kembali ke atas. Nah, saudaraku sekalian, di sini menjelaskan bahwa sebagai orang percaya, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggilnya, yang dibenarkannya, dan yang dimuliakannya. Nah, perhatikan, sebagai orang yang dipanggilnya, itu artinya saudaraku sekalian, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan kepada kita. Dan kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa sebagai anak-anak terang saudaraku sekalian, kita itu berhak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah.
Ya, lalu sebagai orang yang dibenarkan, itu berarti bahwa kita ini telah dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan ya yang telah kita perbuat itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam 1 Petrus pasal 2, 24 sampai 25 mengatakan bahwa kita dulu ini sesat seperti domba, tetapi sekarang kita telah dibenarkan ya dan kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Ya, kemudian di bagian terakhir dari Roma pasal 8 ayat 30 ya di sini dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang akan dimuliakan Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10 menjelaskan kepada kita bahwa kita dulu itu bukan umat Allah ya dan tidak dikasihani. Namun sekarang kita disebut sebagai umat Allah dan kita telah beroleh belas kasihan. Dan saudaraku sekalian, kalau kita melihat ayat sebelumnya itu ayat 9 di dalam 1 Petrus pasal 2, di sini memberitahu kepada kita bahwa yang membuat Allah mempermuliakan kita karena kita telah menjadi umat pilihannya, imamat yang rajani, ya bangsa yang kudus dan telah menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi saudaraku sekalian, nah saya rindu kita boleh mengerti bahwa kemuliaan hidup kita hari ini, kemuliaan hidup kita hari ini adalah kita anak Allah, kita umat pilihannya, kita imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Haleluya. Nah, hari ini saudaraku sekalian kita harus bangga. Bangga ya tentang siapa kita di hadapan Tuhan ya, dan kita harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Karena itu saudaraku sekalian, kemuliaan hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu melebihi semua kemuliaan hidup yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu inilah yang disebut dengan kemuliaan di atas kemuliaan. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, ketika kita melihat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu bisa mempermuliakan hidup kita. Nah, saya mengajak saudara untuk belajar bersama-sama pada hari ini ya, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipermuliakan Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita semua rindu ya, hidup kita itu bisa dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Ya, oleh itu mari kita akan belajar dan kita akan melihat bagaimana caranya ya agar hidup kita itu bisa dimuliakan Tuhan. Mari kita mulai lihat yang pertama. Yang pertama adalah hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman. Ya, hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman. Mari kita buka di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus ya di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup kudus sesuai dengan ya kebenaran firman? Jawabannya adalah ya hidup menurut semua yang firman Tuhan perintahkan dan ajarkan. Nah saudaraku sekalian, jadi dengan kata lain kalau kita mau hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman, maka kita harus ya menuruti ya, kita harus melakukan semua yang firman Tuhan perintahkan dan ajarkan bagi kita. Kita perlu mengerti saudaraku sekalian bahwa pedoman kekudusan hidup kita itu adalah pada Tuhan. Bukan pada dunia ini, bukan pada diri kita. Tapi pedoman kekudusan itu terletak pada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup kudus berdasarkan semua yang ya Tuhan telah perintahkan dan ajarkan kepada kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Jadi apapun yang firman Tuhan katakan, maka kita mesti belajar untuk menurutinya, belajar untuk mentaatinya, belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Contoh perintah firman Tuhan dalam hal ibadah. Ya, contoh. Nah, saudaraku sekalian perhatikan, kita lihat ayat firman Tuhan di Keluaran 23-25.
Keluaran 23-25 firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, yaitu perintah. Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita buka lagi Yosua 24 ayat 14a. Yosua pasal ke-24 ayat 14 bagian A. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Ini perintah. Dengan tulus ikhlas dan setia. Satu lagi, saudaraku, kita buka di kitab Ibrani pasal ke-12 ayat ke-28. Ya, Ibrani 12:28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Ini perintah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Alkitab memberi perintah bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita perlu perhatikan. Yaitu ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya, maka kita harus sungguh-sungguh, ya. Kita jangan sampai absen, jangan sampai kita tidak beribadah kepada Tuhan karena kita diperintahkan untuk beribadah. Ya, jangan sampai kita kemudian berusaha menghindari ibadah, mencari alasan ya untuk tidak ibadah. Ya, itu satu kesalahan. Kenapa? Karena ya itu bisa menjadi hal yang tidak kudus karena kita tidak melakukan perintah dan tidak menuruti apa kata firman. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus selalu beribadah. Ya, jangan sampai kita ya melewati sebuah ibadah. Nah, saudaraku sekalian, di samping itu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya, kita tidak boleh sekedar beribadah, tapi kita mesti beribadah dengan sungguh-sungguh pada saat kita beribadah. Ya, kita harus beribadah dengan serius. Ya, sikap hati kita mesti benar. Ya, pada saat kita beribadah, jangan pada waktu kita sedang beribadah, ya hati kita nggak tahu kemana, pikiran kita nggak tahu kemana. Pada saat kita sedang beribadah, mungkin kita sedang memikirkan yang lain, atau pada waktu kita sedang beribadah, ya kita sedang mengerjakan yang lain, ya, atau kita mungkin sambil beribadah, ya kita bisa sambil menonton yang lain, ya. Kita taruh HP kita untuk ibadah, tapi ya kita juga sambil buka TV, acara yang lain. Nah, itu hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudaraku sekalian, bukan hanya itu. Pada waktu kita beribadah, kita harus beribadah dengan sopan. Ya, jangan kita beribadah kepada Tuhan sambil kita tiduran di ranjang, ya. Jangan sampai pada waktu kita beribadah, ya kita pakai ya pakaian yang kurang sopan pada waktu kita beribadah, ya. Jangan pada waktu kita beribadah, ya kita punya kaki diangkat tinggi-tinggi, kita selonjoran, ya. Nggak boleh, saudaraku sekalian. Ketika kita beribadah, kita mesti beribadah dengan sopan, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita mesti beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan penuh hormat dan takut. Ya, oleh sebab itu kita perlu memperhatikan ketika kita beribadah harus sopan di hadapan Tuhan. Nah, bukan hanya itu, saudaraku sekalian, pada waktu kita ibadah, kita mesti fokus ya pada ibadah. Artinya kita harus mengikuti semua acara-acara ibadah. Ketika ibadah sedang ada puji-pujian, ya kita mesti ikut menyanyi, ikut memuji Tuhan. Ya, jangan pada waktu puji-pujian sedang berlangsung, ya kita tidak ikut puji, tapi kita seperti nonton konser, ya. Atau pada waktu ya puji-pujian berlangsung kita berkata, oh masih puji-pujian. Ini sering dilakukan oleh banyak orang Kristen. Waktu ibadah onsite, telat nggak apa-apa, masih puji-pujian. Belum khotbah, masih puji-pujian. Ya, jangan pada waktu ibadah online juga begitu. Masih puji-pujian, kita tinggal aja, kita kerjaan yang lain, masih puji-pujian. Nggak boleh, saudaraku sekalian. Kita mesti mengikuti semua acara ibadah. Ya, kalau kita mau beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, ya, selain contoh, ya, perintah Alkitab tentang ibadah, ya, perintah Alkitab juga yang lain, contohnya tentang membawa persembahan kepada Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan pasal 16 bagian B dan ayat ke-17, ya. Kita akan melihat perintah Tuhan di dalam hal persembahan. Ya, Ulangan 16 bagian B sampai ayat ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa,
tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudaraku sekalian, di sini Alkitab dengan jelas memberikan perintah bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apapun ibadah kita, ya, saudaraku sekalian, kita tidak boleh datang dengan tangan kosong. Ya, tetapi ya, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita mesti datang dan kita mesti bawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu di dalam ibadah, ya, kita tahu dan kita ya kenal dengan apa yang disebut dengan persembahan kolekte. Ya, ada persembahan syukur, ada persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Nah, saudaraku sekalian, persembahan kolekte, ya, itu adalah sebuah persembahan yang kita berikan di ibadah kita pada saat itu. Artinya, begitu kita mengikuti ibadah, begitu kita selesai ibadah, kita datang dan kita beri ya persembahan kepada Tuhan. Begitu ibadah selesai, ya, kita bawa korban persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Dan pada waktu, ya, mungkin kita beribadah di hari Minggu, ya, ketika kita beribadah, kita bawa korban syukur kita, ya, kita membawa korban syukur, ya, karena kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di sepanjang minggu itu Tuhan ya telah memelihara kita. Di sepanjang minggu Tuhan memelihara usaha kita. Di sepanjang minggu Tuhan memelihara keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah korban syukur ya. Oleh sebab itu kita mesti belajar ya untuk selalu mengerti bahwa kita datang ke hadapan Tuhan itu selalu tidak boleh dengan tangan kosong. Saudaraku sekalian, firman Tuhan tidak pernah menetapkan angka ya ketika kita memberikan persembahan. Dan saya percaya gereja juga tidak pernah menetapkan angka ya berapa ketika kita memberikan persembahan. Firman Tuhan mengatakan pada kita yaitu bahwa kita masing-masing harus dengan membawa korban persembahan kita ya di hadapan Tuhan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, oleh sebab itu kita memberi ya sesuai dengan berkat yang kita terima. Kita memberi ya sesuai dengan kerelaan hati kita. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar ya. Tuhan tidak pernah melihat angka. Kita memberikan persembahan, kolekte ataupun syukur. Tapi Tuhan melihat bagaimana ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Ya, Tuhan melihat kekudusan hidup kita ketika kita mentaati perintah firman Tuhan. Ya, dan jangan lupa saudaraku sekalian, Tuhan juga memberi perintah yang jelas mengenai persembahan persepuluhan. Di Maleakhi pasal 3 ayat 10, ya, itu adalah perintah kita harus mengembalikan 1/10 dari semua yang kita hasilkan. 1/10 dari semua berkat yang kita terima yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu saudaraku sekalian ya bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus ya mengembalikan ya kepada Tuhan. Ya, kita harus belajar. Hari ini kita belajar agar kita bisa mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan karena itu adalah hal yang sangat penting. Ya, itu perintah yang sangat penting. Ya, perintah bukan sekedar kita membayar, perintah bukan sekedar kita mengembalikan, tapi perintah ya adalah di mana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain persepuluhan itu adalah perintah Tuhan yang membawa berkat. Ya, perintah Tuhan yang akan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan begitu luar biasa melalui berkat-berkatnya. Oke, jadi saudaraku sekalian, mari kita belajar. Oke, jangan sampai kita lalai ya dan kita tidak hati-hati. Nah, kemudian kita tidak membayar atau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, saudaraku sekalian, kita telah memakai ya uang Tuhan. Kita telah mengambil hak Tuhan, memakai hak Tuhan. Dan itu melanggar ketetapan Tuhan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari kita belajar. Jangan sampai ya tanpa kita sadari kita melanggar perintah Tuhan, ketetapan Tuhan tentang persepuluhan. Ya, jadi ini adalah salah satu perintah daripada firman Tuhan mengenai persembahan. Oke, kita lihat ya perintah firman Tuhan yang lain. Ya, contohnya tentang mengasihi Tuhan. Kita buka saudaraku sekalian. Di dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5,
firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Satu lagi, Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Ya, Markus 12 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudaraku sekalian, ketika perintah firman Tuhan yang menyuruh kita atau mengasihi Tuhan, saudaraku sekalian, maka kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan itu harus menjadi yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Artinya saudaraku sekalian, kita harus menempatkan Tuhan itu di tempat yang paling pertama, ya, prioritas yang pertama di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin hari ini di dalam kehidupan kita punya usaha, kita punya pekerjaan, kita punya karir, ya, kita punya keluarga, kita punya hobi. Nah, perhatikan, jangan sampai saudaraku sekalian, ya, kita menjadikan kita punya pekerjaan, kita punya usaha, bahkan karir kita itu adalah sebagai hal yang terpenting, terutama di dalam kehidupan kita. Sehingga ya, kita begitu mempedulikan, ya, usaha pekerjaan kita melebihi kita peduli kepada Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, tidak salah kita memperhatikan pekerjaan usaha kita, tidak salah. Tapi saudaraku sekalian, jangan sampai gara-gara usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, maka ya kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Jangan gara-gara usaha pekerjaan karir kita, ya kita kemudian meninggalkan Tuhan, meninggalkan ya ibadah kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh mengasihi usaha pekerjaan kita melebihi kita mengasihi Tuhan. Ya, atau keluarga kita. Ya, kita juga tahu bahwa semua orang sayang pada keluarga dan kita harus ya memperhatikan keluarga kita. Tetapi jangan sampai hari ini suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya, atau orang tua kita itu menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Melebihi Tuhan. Artinya kita mengasihi keluarga kita, ya, melebihi kita mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, ini adalah satu hal yang salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati, seluruh hati kita. Dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, ya, melebihi yang lain. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita ingat. Saudaraku sekalian, sejak kedua anak saya masih kecil, saya telah memberitahukan pada mereka dengan sangat jelas. Saya selalu berkata pada mereka, ya, bahwa Tuhan itu yang pertama, pelayanan itu yang pertama, mereka kedua. Itu selalu saya sampaikan kepada mereka, ya, sehingga mereka boleh tahu. Nah, ini penting saudaraku. Oleh sebab itu mari kita belajar bahwa kita harus mengasihi Tuhan melebihi segala sesuatu sesuai dengan ya apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Nah, juga mungkin ya kita punya hobi. Hari ini perhatikan, jangan sampai hobi kita itu menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Jangan gara-gara ya hobi kita tidak beribadah. Jangan gara-gara hobi kita tidak ya bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hobi kita itu kemudian membuat kita meninggalkan pelayanan. Ya, apabila kita usaha, pekerjaan, karir kita, keluarga kita, hobi kita itu menjadi hal yang terutama di dalam kehidupan kita, maka di mata Tuhan itu adalah berhala. Dan itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan, sebuah ketidakkudusan. Karena itu saudaraku sekalian, ya ketika semuanya menjadi lebih penting, maka kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak menuruti firman Tuhan dan itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Oke, nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita belajar, ya belajar. Kalau kita punya hidup, ya kita ingin ya berkenan kepada Tuhan, mari lakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain ya perintah daripada firman Tuhan ya di mana harus kita turuti itu adalah contoh memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Kita buka di dalam Injil Matius 28 ayat ke-19 sampai 20.
Injil Matius 28, 19, 20, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu lagi kita buka Injil Markus 16 ayat ke-15. Injil Markus 16:15, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, saudara sekalian, ketika perintah firman Tuhan bagi kita untuk memberitakan Injil, maka kita harus menjadikan pemberitaan Injil itu sebagai agenda utama di dalam kehidupan kita. Artinya memberitakan Injil adalah hal yang harus selalu kita pikirkan, hal yang selalu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa berpikir bagaimana caranya kita bisa memberitakan Injil selalu ya kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, kita selalu memperhatikan, mungkin mulai dari keluarga kita yang belum percaya, ya kita beritakan Injil kepada mereka. Ya, teman-teman kerja kita, ya rekan bisnis kita, teman-teman sekolah kita, bahkan ya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan hidup kita, ya yang kita kenal, yang belum percaya. Saudaraku sekalian, kita harus bisa memberitakan Injil kepada mereka, berusaha untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan itu memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Kalau firman Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, kita tidak boleh berdiam diri, ya. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh tidak mau tahu, karena itu perintah firman Tuhan. Oleh sebab itu, apabila kita mau kehidupan kita kudus, ya menurut firman Tuhan, kita mesti belajar untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, mungkin Anda berkata, aku tidak pintar memberitakan Injil. Ya, saudaraku sekalian, saya berkata bahwa kita bersyukur. Sekarang kita punya banyak cara untuk bisa memberitakan Injil. Ya, salah satu cara yang paling mudah adalah Anda bisa membagikan link ibadah kita. Ya, link ibadah hari Minggu, ya, link ibadah hari Kamis MPDS, link ibadah All by Grace setiap ya hari Jumat, ya atau ibadah lain. Ya, bagikan link-link ibadah kita kepada keluarga yang belum percaya, teman-teman, rekan-rekan bisnis Anda, dan orang-orang kenal. Bagikan, ya. Dengan cara demikian, Anda telah memberitakan Injil. Anda telah mengajak mereka untuk beribadah, untuk mengenal Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ini merupakan cara yang paling mudah. Kalau Anda tidak bisa berbicara, pakai cara Anda share link, ya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita perlu ya berusaha untuk melakukan apapun yang Alkitab katakan kepada kita. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Ya, kita harus hidup menuruti ya apa kata firman. Ya, dan kita tahu bahwa ya hidup yang kudus sesuai dengan firman Tuhan adalah menuruti, melakukan semua yang firman Tuhan katakan dan ajarkan dan perintahkan. Oke? Nah, hal yang kedua ya, bagaimana kita bisa dipermuliakan oleh Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus bisa menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak kudus, ya, menjaga hati dan pikiran dari hal yang tidak kudus. Kita buka Amsal, kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat ke-23, firman Tuhan berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita buka satu bagian firman Tuhan lagi di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat ke-19. Injil Matius pasal ke-15 ayat ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saya akan bacakan ya Injil Matius pasal 15 ayat 19 ya.
dari versi BIS ya. Jadi ini satu bagian firman Tuhan dengan versi yang lain. Oke, perhatikan. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan memfitnah. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, ketika kita berbicara menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang tidak kudus, nah, hal-hal yang tidak kudus yang seperti apa yang harus kita jaga? Ada beberapa hal, ya. Kita mulai, yang pertama adalah pikiran jahat. Ini yang harus kita jaga. Ini hal yang tidak kudus, ya, pikiran jahat. Contohnya, ya, pikiran jahat contohnya, ya, pikiran yang ingin mencelakakan orang lain, ya. Ada satu pikiran di mana engkau ingin menipu, ya. Mungkin menipu orang lain, menipu rekan bisnis Anda, atau mungkin sebagai anak ingin menipu orang tua, ya, itu pikiran jahat. Ya, setelah menipu mungkin ya Anda punya pikiran ingin menghancurkan ya prestasi orang, ya, untuk menghancurkan usaha orang atau untuk menghancurkan keluarga orang. Saudaraku sekalian, ketika hal-hal ini ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, maka ini adalah sebuah hal yang harus kita singkirkan. Ya, kita harus menjaga pikiran kita, jangan ada pikiran jahat seperti ini, ya. Contoh, ya, mencuri, ingin mencuri, ini mengambil milik orang lain. Ini pikiran jahat, saudaraku, ya. Kita tidak boleh punya pikiran seperti ini, ya, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini hal yang tidak kudus yang harus kita jaga. Karena kita tahu bahwa pikiran kita itu kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Ya, kita bisa memikirkan begitu banyak hal-hal yang tidak baik. Pikiran kita bisa memikirkan begitu banyak hal-hal yang jahat, ya, yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita mesti berhati-hati, ya, untuk menjaga kita punya pikiran sehingga hal-hal yang tidak benar jangan ada di dalam ya kita punya pikiran. Contoh yang lain, ya, hal-hal yang tidak kudus yang harus kita jaga, hal perzinahan, ya, hal perzinahan. Nah, saudaraku sekalian, ya, perhatikan, perzinahan itu bisa terjadi, ya, bukan saja sekedar ya sifatnya langsung, tapi yang tidak langsung juga bisa terjadi, saudaraku. Saya berikan contoh. Ketika Anda melihat istri orang, ketika Anda menginginkan istri orang atau Anda menginginkan suami orang bagi Anda yang wanita, saudaraku sekalian, Anda telah melakukan perzinahan. Perzinahan di dalam dirimu, perzinahan di dalam hatimu, perzinahan di dalam pikiranmu. Kenapa? Karena Anda menginginkan istri atau suami orang lain. Ya, nah ini hal yang harus kita jaga, ya, hal perzinahan, ya, ini hal yang tidak kudus yang bisa mencemarkan hidup kita, hal yang tidak kudus yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi kita perlu berhati-hati, ya. Nah, ketika kita bicara perzinahan bukan sekedar ya menginginkan istri atau menginginkan suami orang lain, ya, tapi saudaraku sekalian perhatikan. Melakukan hubungan badan di luar pernikahan, ya, itu juga sebuah perzinahan di mata Tuhan, ya. Itu adalah hal yang harus kita jaga dan kita jauhkan dari dalam diri kita, di dalam hati dan di dalam pikiran kita, ya. Saudaraku sekalian perhatikan, ada keinginan melakukan hubungan badan, ya, di luar pernikahan. Contohnya, ya, Anda yang belum menikah, ya, Anda ya di dalam hati dan pikiran Anda punya keinginan seperti ini. Lalu Anda pergi cari pelacur atau wanita penghibur. Itu hal yang tidak kudus, ya. Itu hal yang tidak kudus. Atau ya Anda melakukannya dengan rekan kerja Anda, ya Anda melakukannya dengan teman sekolah Anda, teman kuliah Anda. Itu hal yang tidak benar, itu hal yang tidak kudus. Nah, ini hal-hal yang harus benar-benar ya kita jauhkan, kita buang jauh-jauh, kita ya jaga jangan sampai ada di dalam hati, ya, di dalam pikiran kita, keinginan-keinginan kita jangan sampai ada. Ini penting, ya. Atau saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, Anda membayangkan, ya, Anda tidur dengan istri atau suami orang lain. Ini adalah hal yang tidak kudus yang ada di dalam hati dan di dalam pikiran Anda, ya. Kita tidak boleh melakukan ini.
Amin, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, ini adalah hal yang harus sungguh-sungguh kita jaga dalam hati dan pikiran kita. Hal yang lain, contoh yang lain, hal kesombongan. Nah, ini adalah hal yang tidak kudus yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai ini ada di dalam hati dan pikiran kita. Kesombongan. Saudaraku sekali, ketika kita berbicara mengenai kesombongan, kesombongan itu akan terlihat di dalam perilaku seseorang. Saat kita bertemu dengan atau kita berteman dengan seseorang dan ketika dia selalu merasa diri paling benar, ya. Jadi artinya dia tidak pernah salah, ya. Pokoknya apapun dia lakukan, dia itu tidak pernah salah, ya, merasa diri paling benar, ya, dalam hal apapun, ya, atau dia merasa diri paling hebat, ya. Pokoknya pasti bisa melakukan apapun, pasti bisa berhasil dalam hal apapun, dia paling hebat, ya, atau merasa diri paling mampu, ya. Dia, ya, artinya semua dia bisa kerjakan, ya, atau merasa diri paling tahu. Ya, Anda menemukan teman atau apa yang selalu mau menang, ya. Atau ya Anda menemukan teman atau orang yang tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati dan lain sebagainya. Ini hanyalah beberapa contoh dari perilaku ya orang-orang sombong. Nah, perhatikan. Hal-hal kesombongan ini ya harus kita jaga. Jangan sampai ya hal kesombongan ini berdiam di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Apabila kita mau menjadi orang yang bisa dipermuliakan oleh Tuhan, maka kita harus menjaga kita punya hati dan kita punya pikiran itu tetap kudus, selalu kudus. Itu penting. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, hal seperti ini, pikiran-pikiran jahat, ya, kemudian hal-hal perzinahan, hal kesombongan, ya, dan lainnya. Itu harus sungguh-sungguh ya kita perhatikan, ya. Jangan sampai itu ada di dalam hati dan pikiran kita sehingga itu kemudian mengkontaminasi, mencemarkan ya hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan tidak bisa mempermuliakan hidup kita. Hal yang ketiga saudaraku sekalian, apabila kita ingin ya bisa dipermuliakan oleh Tuhan, maka hal yang ketiga adalah kita harus bersedia berkorban lebih demi Injil. Ya, bersedia berkorban lebih demi Injil. Mari kita buka 2 Timotius, kitab 2 Timotius pasal yang keempat dan yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Satu lagi, 2 Korintus ya, kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. 2 Korintus pasal 11 23 sampai 26. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Amin. Untuk menjadi orang yang dimuliakan Tuhan, kita harus mampu ya untuk bayar harga demi Injil diberitakan. Artinya saudaraku sekalian, kita harus selalu siap sedia membagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Apapun situasi kondisi yang kita sedang alami, itu tidak boleh menghentikan kita untuk memberitakan Injil. Saudaraku sekalian, bisa saja pada saat Anda memberitakan Injil, ya, kita bisa ditolak mentah-mentah, kita bisa dikecam, bisa dihina, bisa dimarahi, bisa dimusuhi, dan lain sebagainya. Atau
Pada waktu kita memberitakan Injil, kita mengalami kekecewaan. Kita bisa marah, kita bisa kesal, dan lain sebagainya. Atau saudaraku sekalian, ketika kita memberitakan Injil, kita bisa diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi perhatikan, hal-hal seperti ini itu tidak boleh membuat kita menyerah, Tetapi kita harus terus berusaha dan tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Ini adalah harga yang harus kita bayar. Ini pengorbanan yang harus kita lakukan demi Injil, Atau saudaraku sekalian, pada waktu kita memberitakan Injil, pada saat Anda mau memberitakan Injil, kita sendiri sedang diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Seperti kita masih harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mungkin usaha kita masih membutuhkan konsentrasi penuh dari kita. Atau anak-anak kita membutuhkan perhatian yang besar dari kita. Atau kondisi kesehatan kita yang tidak stabil. Saudaraku sekalian, dalam keadaan sedemikian, saya mau katakan, kita harus terus berusaha bersaksi dan terus menceritakan kabar keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus ini kepada banyak orang. Kita tidak boleh membiarkan tantangan pergumulan ini kemudian menghentikan kita dalam memberitakan Injil. Saudaraku sekalian, perhatikan. Untuk dipermuliakan oleh Tuhan, kita harus bisa berkorban, lebih demi Injil diberitakan. Kita harus bertekad, berapapun harganya aku akan bayar demi Injil keselamatan ini disampaikan, diberitakan, dikabarkan kepada orang banyak. Saudaraku sekalian, kita siap untuk berkorban waktu, tenaga, maupun uang kita ketika kita memberitakan Injil. Ketika kita merindukan semakin banyak orang mendengarkan Injil Tuhan. Saudaraku sekalian, ada banyak cara Tuhan mempermuliakan hidup seseorang. Di dalam Alkitab kita menemukan ada banyak orang yang telah dipermuliakan oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita melihat saudaraku sekalian contoh. Henok dan Elia, mereka diangkat Tuhan langsung ke sorga tanpa melalui kematian. Abraham dan Ayub diberkati dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Daud diurapi Tuhan sehingga bisa menuliskan mazmur-mazmur yang begitu indah. Stefanus sebelum dia mati, dia melihat sorga terbuka untuk dia dan melihat Tuhan di sana. Bahkan saudaraku sekalian, kita melihat Paulus. Tuhan pakai sebagai bejana Injil yang begitu dahsyat dan lain sebagainya. Nah, selain ada orang-orang kita melihat dipermuliakan oleh Tuhan, tapi kita juga menemukan ada orang yang tidak dipermuliakan Tuhan. Contoh, Saul, raja pertama yang Tuhan pilih, tapi kemudian Tuhan turunkan dan Tuhan gantikan dengan Daud. Yudas, mati bunuh diri setelah dia menjual Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, pilihan di tangan Anda pada hari ini. Anda mau dipermuliakan atau tidak? Keputusannya ada di tangan Anda. Kemuliaan daripada Tuhan itu melebihi semua kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Kemuliaan hidup yang Tuhan berikan itu jauh melampaui kemuliaan hidup yang dunia berikan. Hari-hari hidup kita berlalu dengan cepat, saudaraku. Setiap hari-hari yang kita lalui itu selalu membuat kita semakin dekat dengan waktu Tuhan menyatakan kemuliaan.